anak hidup ini tinggal nunggu giliran. Orang kaya mati nggak Bu? Orang miskin? Pak RT? Lu jangan sembarangan lu. Pak RT mah Haji Ahmad Jalani bin Jumar. Oke. Saat ini adalah acara Isra Mi'raj sekaligus haul engkong kita Haji Ahmad Jalani bin Jumar yang ke-12 tahun. Mudah-mudahan semua acara berjalan dengan lancar, Bang. Iya. Ini logo ya, Iya, itu logonya, Bang. Salah satunya Haji Ahmad Jalani bin Jumar. Mudah-mudahan anak, cucu, mantu, setelah cicitnya semuanya berkah. Iya, karena berkat beliau. Amin. Amin. illallah la ilaha 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 ya Rasulullah ya Habib binti Tandi Wasimairu Adilah bin Hamad Tandi Wasimairu Siti Khalid Saleha bin Haji Ahmad Tandi Wasumairu Haji Sadli bin Kenang Wasumairu Haji Rumlah والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سيدنا ربنا ولا تحمل علينا para alim ulama, para asatidz, وبالخصوص المحترم والأستاذ على أهل الوجود تتج وسند الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب الذي لا يقبل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله. Dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para asatidzah, para hujat, para tokoh masyarakat, ketua-ketua RT dan RW yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus sahibul bait, akhina pillah orang tua kita, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Musannif beserta istri dan keluarga besarnya. Dan juga yang baru saja menyampaikan untayan sambutan mewakili sahibul bait Al-Mukarram Bapak Mustafa, Bapak Haji Rusli, Bapak Saiful Fudail yang baru saja meninggalkan kita, Al-Mukarram Ustaz Marsunus, Ustaz Hamid RT, Al-Mukarram Bapak Marsudi, Bapak Haji Abu Bakar, Al-Mukarram Al-Ustaz Khoharuddin, dan segenap panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj dan haul almarhum Haji Ahmad Jailani bin Jumar yang ke-12, yang mohon maaf ribu maaf tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Insya Allah tidak murai rasa hormat dan takzim saya. Malam hari ini ketika sama-sama kita duduk di hamparan bumi Allah, di atas langit yang luas, di hamparan bumi Allah yang begitu luasnya, kita duduk dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Sekaligus kita haulkan almarhum Haji Ahmad Jailani bin Jumar yang ke-12 tahunnya. Kita berharap mudah-mudahan almarhum yang kita haulkan dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan kita yang hadir insya Allah dipanjangkan umurnya, barokah di bulan Sya'ban, dipanjangkan umurnya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kelak kita menjadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Ibu bapak anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, satu peristiwa penting yang patut kita telaah, yang patut kita ingat, yang patut kita kaji dalam perjalanan kehidupan manusia. Di saat 27 Rejab, peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Isra itu apa? Perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jalannya di waktu malam. Bu. Nabi Muhammad jalan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau Bang Rusli, Haji Rusli jalan di waktu malam, namanya ngapain? Ngayal. Ronda. Ya. Nabi Muhammad jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Kalau kita jalan di waktu malam namanya ronda.
Kenapa demikian? Karena memang dipilih oleh Allah dari 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul yang wajib kita imani, dipilih oleh Allah. Nabi Muhammad sajalah yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Yang namanya Mi'raj itu naik, Bu. Yang namanya Mi'raj itu naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidrata. Itu namanya Mi'raj. Kalau Pak RT ngambil tangga naik ke atas rumah lagi ngapain, Bu? RT Hamid ngambil tangga naik ke atas rumah, namanya lagi ngapain? Lagi ngambil layangan. Udah nih acara komplit nih Haji Musonib nih. Komplit di malam. Ibu-ibunya ada, bapak-bapaknya ada, anak-anaknya ada, aki-akinya ada, nenek-neneknya ada nggak, Bu? Ada. Komplit nih acara. Ya Allah, luar biasa. Lalu apa sih yang harus kita ambil dalam perjalanan kehidupan Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj? Yang namanya orang jalan, Bu. Nabi Muhammad jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah kan jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang namanya orang jalan itu maju atau mundur? Yang namanya orang jalan itu maju. Apa maknanya umat Islam kalau ingin maju jangan tinggalin masjid? Betul. Umat Islam kalau ingin jaya, umat Islam kalau ingin kuat jangan jauhi masjid. Kenapa? Baginda Rasul sudah mencontohkan jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena satu-satunya tempat yang kita rindukan adalah Masjid Allah. Bu, tempat yang paling kita rindukan adalah masjid-masjid Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid itu siapa? Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Yang namanya urusan iman kan kadang-kala naik turun, Bu. Ya, Bu. Yang namanya urusan iman kadang-kala naik, kadang-kala turun. Kalau lagi duduk begini naik atau turun? Naik turun. Iya, naik turun. Dia tahu ngeliat babanya naik turun mulu. Ada babanya nggak? Mana babanya? Wah, di sono. Udah betul kalau kata bocah tuh yang namanya iman naik turun. Bener, Bu. Kalau lagi ngaji naik, kalau lagi main HP. Bocah, Mama lebih banyak baca Qur'annya apa megang HP-nya? Megang Quran. Subhanallah. Orang sini tuh nggak usah ditanya, Bu. Ya, Bu. Kata bocah tadi, kata anaknya, saya nanya, orang sini ibu-ibunya lebih banyak megang Quran apa HP? Kata bocah lebih banyak megang Quran. Megang Quran. Alhamdulillah. Kalau udah megang Quran berarti tausiahnya nggak usah lama-lama. Bu, kenapa? Karena baginda Rasul itu paling demen masuk masjid. Kenapa saya berbicara masalah konteks begini? Karena mengingatkan kita kemarin Ramadan, Bu. Ramadan kemarin, ya Allah. Masih ingat nggak, Bu? Masjid ditutup. Karpetnya diapain? Digulung. Sepi Ramadan kemarin. Sholat tarawih kagak ada. Boleh sholat tarawih di rumah masing-masing. Otomatis tuh permasalahannya. Tapi kita menginginkan besok Ramadan, besok masjid buka, Bu.
Karena sholat tarawih jangankan di rumah, di masjid aja kalau awal pertama bulan Ramadan ramai, 10 kedua bagaimana? Sholat tarawih bu, orang sono, orang joglo pakai milih imamnya siapa? Kalau imam yang cepat jamaahnya banyak. Kalau imamnya kongajiasan, kongajiasan. Iya, ibu-ibu pada maghrib udah taruh sajadah. Taruh sajadah tuh nak, taruh sajadah ke musola. Ketika udah taruh sajadah, nanyain ibunya, di malam giliran imamnya siapa? Kongajiasan, ambil lagi nak, ambil lagi. Nah oleh karenanya permasalahan niat ini, bagaimana Rasul menyatakan idza ra'aitumur rajula muladimul fil masjid fashhadu annahul mu'min. Kalau engkau melihat ada seorang laki-laki rajin ke masjid, pagi, siang, sore, malam, subuh, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, fashhadu annahul mu'min. Bersaksilah bahwa dia adalah orang-orang mukmin. Zuhur beduk di masjid bu, asar beduk di masjid, maghrib beduk di masjid, isya beduk di masjid. Orangnya kemana bu? Ya Allah, kenapa begitu? Karena lihat baginda Rasulullah ketika jalan. Nabi ketika perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat ada orang yang membenturkan kepalanya di tembok. Dia benturkan kepalanya, hancur. Dia benturkan lagi, dia benturkan lagi, dia benturkan lagi, hancur kepalanya. Dia ulang-ulang begitu terus dan begitu terus. Nabi Muhammad nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, itu siapa tuh orang yang membenturkan kepalanya di tembok? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah gambaran umatmu yang tarikus sholah, yang meninggalkan sholat. Nabi nanya, kenapa kepalanya ya Jibril? Betul, kata malaikat Jibril, karena posisi sholat itu adanya di kepala. Orang masih bisa hidup kalau tangannya nggak ada. Orang masih bisa hidup kalau kakinya kagak ada. Tapi kagak pernah di jalan Haji Musonif ini orang kepalanya buntung masih bisa hidup. Bocah, lu paham apa kagak? Hah? Ini muridnya siapa nih? Ustaz Adi. Alhamdulillah. Ini snacknya pada kemana? Nggak dibagi snack nih? Alhamdulillah. Bu, ya Allah, bu. Kalau kita diuji bu, iman tuh kalau kata bocah tadi naik turun. Ahasiban nas ayyasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian mengaku beriman kepada Allah, tapi kalian tidak diuji oleh Allah? Enggak mungkin orang beriman gak ada ujiannya. Betul. Ada orang yang diuji sama suaminya. Istrinya solehah, suaminya main gaplek mulu. Ada nggak bu? Hah? Ada. Ya di sini kagak ada, lagi tahlilan. Bocah begini-begini aja. Ada orang yang diuji, suaminya soleh, istrinya kagak solehah. Benar bu? Ada seorang tua diuji oleh anaknya, ada ujiannya ekonomi, ada ujiannya penyakit. Itulah macam-macam kehidupan ujian manusia. Bu, kalau kita diuji sama Allah, mau nggak bu? Berarti nih kalau dia nyaut begitu namanya dia dengerin. Bener ya? Berarti dia dengerin. Ada perhatiin kan, ada orang ngomong dia ribut aja, namanya kagak perhatiin. Nah, ayah sholat nggak nak?
Mama sholat nggak? Ini kampung sholat namanya. Jalan-jalan ke kampung keramat, lihat mobil banyak yang lewat. Hidup ingin selamat, jangan suka tinggalkan sholat. Ini cuma di sini doang pakai pantun mulu karena Haji Musonif ada. Bu, kalau kita diuji oleh Allah, misalnya ujiannya begini nih, ujiannya nih. Ini ujian, contoh ujian iman. Suatu ketika Bapak Haji Abu Bakar bikin acara resepsi pernikahan anaknya, ini contoh. Ibu diundang, kita semua diundang. Ibu-ibu udah pakai baju cakep, pakai sepatu, pakai bedak pipa nomor 4. Ini contoh. Bapak-bapak udah pakai sepatu, pakai kopiah, pakai baju batik. Ketika mau berangkat kondangan di masjid ada kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaan saya, kira-kira sholat dulu apa kondangan dulu? Bu, ibu udah dandan cakep, bapak-bapak udah dandan bagus, mau kondangan di masjid, di musola lagi adzan, kira-kira sholat dulu apa kondangan dulu? Ini jamaahnya bocah mulu kayaknya ya. Kamu yang nyaut bocah mulu. Udah dandan mau kondangan, kira-kira pilihannya bagaimana? Ya udah dah, Ustaz, sholat nomor 2, saya kondangan dulu. Ketika datang kondangan, makan sate 3 tusuk keselak mati. Bu, ini kita haul ini kan mengingatkan yang namanya kematian, betul. Kalau malam hari ini almarhum Haji Ahmad Jailani kita haulkan yang ke-18, nanti orang kumpul ke rumah kita haulin kita. Kalau malam hari ini kita tahlilkan beliau, kita doakan beliau, nanti jangan heran orang kerja keras semuanya itu mendoakan kita semuanya. Kenapa? Karena hidup ini tinggal nunggu giliran. Orang kaya mati nggak, Bu? Orang miskin, Pak RT, lu jangan sembarangan lu. Pak RT mati. Maaf emang bocah begitu lagunya. Bapak-bapak mati nggak? Ibu-ibu yang lagi duduk di sini, yang lagi ngomong, pasti semuanya kullu nafsin dha'iqatul. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Makanya haul malam hari ini sekaligus peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kita, ya Allah, malam hari ini 13 Sa'ban, berarti 17 hari lagi Ramadan. Kira-kira pertanyaan saya, menjelang 17 hari Ramadan umur kita sampai apa kagak? Insya. Makanya Nabi kan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Ya semua, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna
Ya Rabb, berkahilah kami yang hadir pada kesempatan malam hari ini di bulan Rejab yang baru saja kita tinggalkan. Berkahilah juga ya Allah di bulan Sya'ban yang sedang kita jalani. Sampaikan kami ya Allah umur kami di bulan Ramadan. Amin. Karena ketidaktahuan kita, jangankan nanti 17 hari lagi, nanti malam kita tidur, apakah ada yang bisa jamin kita masih hidup? Nanti malam kan selesai acara ini kita tidur nggak? Tidur. Kira-kira ada yang bisa jamin kita masih hidup? Nggak ada yang bisa jamin. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang bakal terjadi di hari esok. Dan tidak seorang manusia pun yang tahu di bumi mana kita meninggal dunia. Ya Allah. Bu, ada corona, orang mati nggak? Kagak ada corona. Ini orang kagak nyambung nih berarti. Bu, ada corona, orang mati nggak? Mati. Nggak ada corona. Ini satu. Lu bocah jangan jawab dulu, diam. Ada corona, orang mati. Kagak ada corona, dulu banyak nggak yang meninggal? Banyak. Kullu nafsin za'iqatul. Ya Allah. Tapi kan kita menginginkan satu perjalanan hidup kita yang singkat ini. Hidup kita kan kagak lama. Benar. Kita hidup di dunia ini lama nggak? Sebentar. Nggak lama kita hidup di dunia ini. Kalau yang singkat ini, kalau yang sebentar ini kita tidak manfaatkan, alangkah ruginya kita nanti di saat kita kembali menghadap Allah. Kita mau pulang ini. Kalau acara ini udah selesai, kita mau ngapain? Pulang. Sama, kita akan kembali menghadap Allah. Dah. Diam. Diam. Ya, kita pulang menghadap Allah, makanya harus sholat. Betul ya? Kenapa? Karena amal yang pertama kali dihisab oleh Allah apa? Sholat. Nikmat rasanya. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Doa Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim aja menangis ketika dia membangun Ka'bah. Ya Rabb, kami tidak bangga kalau saya sebagai seorang suami sholat, sementara anak istri saya tidak sholat. Kita berhasil kita. Kalau kita suaminya aja yang sholat, anaknya kagak sholat, gagal kita jadi seorang pimpinan rumah tangga. Betul, Bu? Enaknya gimana? Suaminya sholat, enak? Istrinya sholat, bagus? Anaknya sholat? Sholat subuh berapa rakaat? Tadi sholat enggak? Di mana? Subhanallah. Ini baru nih majelisnya Ustadz Adit nih, subhanallah. Kalau anak-anak aja sholat subuhnya sholat, apalagi bapaknya. Bener Bu ya? Bapaknya tidur ya. Bapaknya tidur. Anak-anaknya aja sholat di musola subuh lagi Bu. Subhanallah. Anak-anak sholat subuh di musola. Kalau anak-anaknya sholat, apalagi bapaknya. Nak, tadi sholat sama baba nggak? Sendiri. Babanya ngapain? Subhanallah. Sholat subuh kesiangan, sholat asar di perjalanan, sholat maghrib kemalaman, sholat isya ketiduran, sholat isya
ketiduran salat subuh. Subhanallah. Ini anak-anak cerdas. 10-20 tahun yang akan datang dialah yang akan menjadi pemimpin. Benar? Tuh. Ini anak-anak warganya RT Hamid ya? Hah? Hah? Subhanallah. Bagus nih. Ya Allah, Bu. Seneng. Bu, enggak ada mutiara yang paling berharga di dalam rumah tinggal kita kecuali anak yang soleh dan soleh. Biarin Bu kita kagak kaya, yang penting kita ketika dibutuhkan ada. Bener Bu? Biarin kita kagak banyak punya uang, yang penting ketika kita mau ada, itu aja. Ya, mau kondangan, mau dandanin rumah, mau beli mobil, suami mau kawin lagi, agak ada yang urusan begini ya Bu ya. Ya Allah, ini permasalahannya kenapa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa yang selalu dimunajatkan kepada Allah. Ya Rabb, jadikanlah keturunan-keturunan kami, anak istri kami qurrata a'yun, yang enak dipandang mata. Kalau anak kalau cium tangan sama orang tua gimana? Nih, anak sekarang Bu, kalau cium tangan sama orang tua, ya, benar Bu. Kalau anak-anak kita cium tangan begini nih sama orang tuanya, ditaruh di pipi, ditaruh di jidat, apalagi tangannya sendiri dia cium. Benerin, jangan didiamin aja. Kenapa? Nilai berkah orang tua adanya di sini. Lihat orang tua kita dulu, sekolah kagak, SR kagak lulus, punya anak 9-9-nya orang semua. Ya Bu, lihat orang tua kita dulu punya anak 13-14, keluarnya lancar, pro. Gampang gak Bu? Orang tua kita dulu, istri orang tua kita dulu Bu, punya anak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Telah selesai acara kita pada malam hari ini. Saya atas nama panitia berterima kasih kepada Bapak, Saudara, Ibu-ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini, khususnya seluruh besar keluarga Haji Ahmad Jalani bin Umar yang telah mensukseskan seluruh acara hari ini. Semoga rangkaian kita seluruhnya diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya atas nama panitia mohon maaf apabila dari penyediaan tempat dan hidangan serta tutur kata yang kurang baik. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Summa fil minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.